Standby, action. Ahlan wa sahlan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih di video konten gue kali ini. Tapi gue kali ini nggak sendirian nih. Kali ini berdua. Tapi tar dulu. Kalau sebelum itu teman-teman belum follow gue, harus wajib nih subscribe, like, and share dan komen. Nah, pokoknya jangan lupa ya guys itu. Sekarang juga nih langsung klik. Tapi itu awal video lo emang harus gitu gue. Ahlan wa sahlan deh. Wah, itu ciri khas gue kayaknya. Beda banget tuh kayak dari youtuber lain yang gue lihat tuh. Nah, Ahlan itu. wa sahlan. Yang lupa tadi diklik gitu pokoknya. Oke guys. Nah, jadi nih kali ini temen gue ini namanya siapa nama lo? Tio. Masih inget ya berarti Masih ingat. lo udah lama kan dia di sana. Lupa sama temennya sendiri kan banyak Tio. yang Nah, gitu. jadi Tio ini gue kenal itu dari anak tongkrongan. Ibarat futsal. Kita sering futsal gitu, nama anak futsal kan main bareng gitu. Enggak ada futsal banget sih, takutnya orang kan ngeliatnya jago banget enggak. Ini aku jago banget ya. Yang ketawa-ketawa doang kalau main tuh ketawa. Nah, kebetulan nih suatu waktu nih si Tio ini nanya ke gue. Pada suatu hari gitu. Suatu hari gitu. Suatu hari nanya ke gue, kayak kok kayaknya lu sipit, dia bilang gitu. Tapi waktu itu dia lihat gue sholat gitu. Terus dia nanya ke gue kan, kok lu muslim kata gitu. Ya gue bilang aja iya. Nah, terus kebetulan gue kan agak mukanya si Tio ini sipit sama kayak gue kan gitu, sipit Cina-Cina gitu kan. Soalnya menurut gue kan jarang banget ya, kayak misalkan ya orang Cina lah istilahnya, dalam muka kelihatan udah pasti nih koko banget ya kan. Tiba-tiba gue ke masjid nih, ikut ke masjid kan. Nah. Gue bingung di situ kan, gimana ini orang apa ikut-ikutan, apa dia pengen tahu atau apa dia emang sebenarnya Islam tapi gue nggak tahu kan. Gue pengen nanya takutnya privacy banget gitu kan, gue nggak enak juga. Nah, makanya kan, nah akhirnya dia ya pelan-pelan ya nanya sih akhirnya kan. Cuman ya nanya, ya udah makanya gue nanya balik. Muka lo kan juga sipit nih, makanya kan. Akhirnya gue nanya ya setelah itu makanya kita kenalan ini. Nah akhirnya dia masuk juga ke bagian PT, itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah kebetulan gue ketua DPP pemudanya, yang bilang lo gue tarik lah ya, suruh join. Menurut gue kan diceritain dari definisi PT, apa visi misinya, Popo tuh nyeritainnya lembut, nyampeinnya juga enak banget. Jadi gue juga ya tertarik lah buat ikut gabung kayak gimana sih. Buat kehidupan di organisasi juga seperti apa kan, gue juga buat pengalaman buat gue ke depannya, jangka panjang gue ya kan. Nah, apalagi kan lu nih yang masih muda gini ya. Masih muka doang nih boros kayak. Kaum milenial. Nah, jadi ya kaum milenial tuh kayak di Indonesia tuh kayak gimana sih? Maksudnya gue tuh kayak kalau gue kan ya lulusan maksudnya kayak Madinah gitu. Gue pengen tahu kayak ada apa ya, maksudnya perbedaan atau kayak gimana sih di sini tuh, atau kayak ada kalau menurut gue nih, kalau pertanyaan lo kayak gitu di Indo sendiri udah menurut gue cukup parah sih. Kalau buat pergaulan gitu ya teman-teman juga udah tahu lah pasti kan kayak gimana sih pergaulan. Apalagi, khususnya mahasiswa, jangan kan mahasiswa, mungkin anak SMA SMP pun sekarang udah bisa punya anak sendiri. Iya, di Jakarta tuh apalagi keras gitu. Keras banget. Kok nih tapi nih kok ya, gimana tuh? gue tuh sebenarnya banyak banget penasaran gue ke dia. Kayak misalkan dengan tampangnya dia nih, maaf nih guys ya, yang kayak koko banget nih, cokim banget nih kan, kalau orang lihat cokim banget nih. Tapi gak ada yang tahu guys, dia kuliah bisa di Madinah loh guys. Ngomong Arab udah bukan lancar lagi tuh, udah makanan setiap hari-hari itu dia udah kenyang tuh. Kalau bisa muntah dimuntahin Arab tulisannya tuh, tulisannya keluar tuh. Bisa. Nah, terus Gue pengen nanya kok kayak gimana sih lo kuliah di sana tuh, gimana caranya tuh, kayak gimana sih kalau bisa model kayak lo nih yang kita nongkrong banget, lo bisa kesana duluan nih yang orang-orang idam-idamin tuh. Iya, kalau gue kan kebetulan tuh sekolah di yang alumni Al-Haromain itu kan.
dari kecil. Yang sekolah Arab gitu. Jadi gue dari TK di sampai SMA gue keluar dari sampai lulus. Jadi gue di situ emang alhamdulillah lah direkomendasiin lah gitu kuliah buat di Timur Tengah. Nah, alhamdulillah dapatnya di Madinah. Tapi di situ gue juga nggak langsung kayak apa, lu rekomendasi gitu. Ya enggak juga, gue kan harus ada persiapan. Nah, persiapan itu ya lu harus bisanya bahasa Arab. Itu minimal banget kok. Itu harus bisa bahasa Arab. Misalkan gue nih dengan basic gue bahasa gue Inggris doang, ataupun agama gue jauh di bawah rata-rata kok. Yang kayak misalkan Islam yang gue tahu sholat wajib, puasa wajib, pokoknya ini 5 syarat Islam nih dilakukan. Yang umum-umumnya aja gitu lah ya. Basicnya basic banget nih kok. Ya bisa nggak sih kok sana? Bisa, kuliah di sana juga. Nah, di sana pun juga kalau sebelum kuliah itu juga ada namanya pemantapan bahasa. Itu 2 tahun. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan 4. Nah, itu 2 tahun tuh. Jadi lu nggak masalah. Banyak juga orang Eropa di sana yang nggak bisa bahasa Arab. Apalagi orang Cina yang asli ada. Lu tahu? Tapi nggak ketukar kok ya, maksudnya orang sana, orang Indo, orang Cina kan takutnya. Ada sih, ada juga yang ketukar. Cekcok antara 2 negara. Itu ada aja tuh. Ada. Lupa lo ngerasa, oh ini orang dari Cina langsung nih. Ada. Padahal lo dari Indo kan. Ada. Nah, jadi ada persiapan lah di sana, jangan takut sih. Maksudnya gue nggak bisa bahasa Arab, jadi belajar juga gitu di sana 2 tahun. Nggak, maksud gue kan belajar di sana udah pasti nih kok. Sebelum ke sana apa gue harus punya basic bahasa Arab? Oh, itu wajib basic bahasa Arab. Itu wajib banget karena di sana guys conversationnya itu 1000% pakai bahasa Arab. Nah, jadi kalau lu bilang, oh nih hafalannya gimana, pengetahuan agamanya gimana, itu ngikut. Yang penting lu bisa paham bahasa Arab dan ngomong bahasa Arab, itu jauh lebih penting banget. Paling lu nggak bisa gitu kok kayak kali-kali lah lu ngomong bahasa Indonesia, paling ke orang Indonesia doang kali ya. Iya, gua kalau itu juga kalau harus nebak-nebak nih muka-muka Melayu kayak gimana ya, muka-muka Melayu. Banyak deh kalau orang teman-teman di sana Indo di mana. Tapi berarti Indo maksudnya dominan ya? Cukup dominan lah. Anak kita di sana tuh Indo negara ketiga, kedua paling banyak. Terus kayak misalkan nih kok, ini maaf nih kok ya, mungkin lebih sensitif dengan kenapa tuh? Look fisik lo nih kok. Look fisik nih yang kita cerita. Look fisik opa Koko dong. Look fisik Koko nih, muka mata sipit ya kan, kulit putih kan. Gimana sih kok perlakuannya di sana dengan keadaan sekarang nih kok? Misalkan di Indonesia sendiri, Cina mungkin di sini minor, di sana minor juga kali kan. Gimana sih perlakuan mereka di sana kok? Kalau lu sendiri khususnya? Malah justru kayak di sana, kalau di sana kan ada gak sih student nih dari Cina yang langsung itu banyak juga gitu loh. Dan di sana pun nggak ada kayak rasis-rasisan atau lu Cina sendiri gitu, nggak ada. Di sana yang gue rasa itu nggak ada. Maksudnya kayak lu beda sendiri, lu sipit gini. Berarti toleransi di sana cukup tinggi ya? Cukup tinggi di sana. Makanya tapi gue sering tukar. Tapi kalau sendiri bisa nggak sih ngomong Mandarin? Ni hao, wo ai ni, ayoma, wo siangnya gitu aja gue. Oke, conversation yang sehari-hari. Bukan ngobrol asal lo nggak bisa. Bukan, nggak bisa. Kalau bahasa Arab dia full. Bahasa Arab gitu. Terus kalau misalnya lu nih kok, lo kan dari TK sampai SMA ya di Indo. Di Indo tuh. Lo dari TK sampai SMA di Indo, ya lo tau lah pasti kan biaya hidup lo di Jakarta kayak gimana. Biaya sekarang dengan setelah lo kuliah di sana ada perbandingan nggak kok? Kayak misalkan, oh kuliah di sana biaya hidup gue lebih tinggi loh dari pertama mungkin asrama atau lo ngekos atau di sana modelnya kayak gimana kan gue nggak tahu juga ya. Itu gimana sih kok biaya hidup lo? Iya, di sana kebetulan buat asrama di sana kan dapat fasilitas, jadi gratis gitu kan. Tapi yang kalau gratis maksudnya dalam arti lu 4 tahun gratis full? 4 tahun ya asrama. 4 tahun kan sama berarti ya? 4 tahun S1 gitu. Tapi kalau buat life coaching, tuh kehidupan, itu cukup lumayan mahal sih. Kalau nggak bisa direm-rem ya sedikit-sedikit lah. Berarti intinya semua balik lagi ke elunya sendiri kan? Ke kitanya sendiri. Dan tapi di sana emang kalau lebih mahal daripada di Indo, iya. Ini gitu. Berarti lebih mahal dari Indo. Kalau lu sendiri nih kok, lu nyari-nyari cuan gak sih kok? Kayak misalkan apa lu di sana dagang juga? Apa kalau kita kan mahasiswa di sini kan kebanyakan
Ya kuliah aja. Iya kuliah, terus juga sebisa mungkin sedikit-sedikitnya ada penghasilan lah walaupun sedikit buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Kayak ngajak jalan cewek juga perlu biaya kok. Kalau di sana gimana sih kok? Di sana kalau ada peluang cuan sedikit, wah cepet gue. Contoh apa yang lo pernah cuanin di sana sih, apa sih? Misalnya kalau ada yang pesanan jualan korma, tuh ada Zamzam. Itu pesanan dari Indo berarti? Iya, ada berarti pesanan berhubungan Indo tetap baik aja sama orang-orang di sini. Ada yang jamaah umroh, karena tuh ada yang jamaah umroh juga. Kalau Firdaus Indo mau kurma ini. Yang maksudnya gue juga dari situ ya cuan-cuan sedikit gitu. Makanya ada orderan ya lumayan lah, 5 real 10 real. Tapi yang gue denger kok, kalau di sana kan lu bukan naik kayak cuan kayak gitu, lu juga bisa kayak pemandu umroh lah, istilahnya apa ya kalau di sana tuh? Mutawif ya? Mutawif. Lu pernah juga kok? Mutawif pernah juga, tapi kalau lagi semasa kuliah gua nggak terlalu banyak ambil sih, karena kan yang pasti itu kan rada ganggu kuliah ya. Tapi sih ya sedikit kalau lagi gua di libur gua ambil. Berarti gitu, kurang lebih liburan lu bisa lakuin buat kesana ya? Iya, gua manfaatin bener-bener liburan tuh. Untungnya gimana? Wah, untungnya sih, masya Allah dah pokoknya. Cukup kali. Wow, lebih. Cukup ya? Lebih dari cukup pokoknya. Kita nggak bisa bilang nominal nih. Kalau satu kali lu nganterin jemaah nih kok. Biasanya berapa orang? Bisanya satu bis. Satu bis itu 49. Berarti itu bis medium ya, bis medium ya. Bukan bis gede deh, bis medium. 49 orang. 49 orang. Normalnya gitu. Berapa sih kau dapetnya kok kalau dari satu bis itu? Bisa mungkin lo kasih tahu. Kisaran gitu ya. Di atas 5? Di atas ya lebih lah. Lebih di atas 5 lebih ya? Lebih di atas 5. 10 di atas 10 atau? Kurang lebih lah. So 10. Terus sekali perjalanan lo umrohin ke sana? Iya, sekali segitu. Lo kasih tahu kayak gimana cara berdoanya apa? Iya, jadi berdoanya terus sejarahnya kotanya Madinah apa, bimbing umroh segala macem gitu. Segitu. Itu berarti kurang lebih segitu ya? Kurang lebih segitu. Itu buat mahasiswa sih, masya Allah. Buat orang yang mahasiswa, orang udah kerja ya masya Allah. Gede banget ya. Gede banget. Ya, antara berarti kan 10 ke atas, kalau nggak 10 ke bawah tuh. Nah itu belum cuan-cuan yang lainnya. Kalau dia nitip korma dapat lagi. Lumayan. Berarti ini jiwa Cina dagangnya tetap ada. Darah mengalir. Jadi lo cukup bangga ya dengan ras lo. Maksudnya lo dilahirkan dengan keturunan Chinese ya. Lo bangga juga di sini. Iya. Kamu sih so proud. So proud ya lo kan. Pride masih pride ya tinggi. Baik lagi nih kok kayak ke kuliah lo. Apa ya kalau di sana nyebutnya? Apa tuh? Kebiasaan mahasiswa nih kok. Kalau di sini ya lo nggak mau masuk kelas lo cabut, kita ke kantin. Kalau nggak kita cabut keluar, kita nongkrong. Gitu. Kenakalannya kayak gimana sih kok mahasiswa sana? Kenakalan di sana paling tidur. Oh berarti cabutnya tidur? Cabutnya tidur. Kalau nggak kayak, aduh nih dosen. Itu mahasiswa di sana apa lebih khususnya lo sendiri kok? Mahasiswa yang di sana sih. Oh, bukan lo ya? Bukan lo. Enggak. Ya gue beberapa ada kadang kayak ketiduran nih. Tapi kadang pun ada kayak ya sama lah kayak di sini kita tuh di Indonesia ada kuliah namanya satu matkul ada persenan-persenannya gitu. Iya sih guys. Berarti itu misalkan satu matkul nih berapa SKS tuh termasuk ke ijazah berapa persen? Berapa persen? Nah itu ngaruh-ngaruh sih. Paling zaman maksud gue kayak misalkan lo nih kok. Ngajak nih sama temen-temen Indo ya kan namanya satu negara country ya kan. Cabut yuk kita nongkrong kah apa ngopi ke sana ada tempat kopi. Ada sih, ada paling ada. Ada kayak gitu juga. Kayak gitu ada aja madol cabut. Mager sama madol gitu. Ada cabut kayak gitu. Berarti di sana nggak yang kalau gue pikir wah di sana suci banget nih kan. Nggak juga ya. Sih, namanya mahasiswa coy ya. Nggak sesuci itu lah ya. Apalagi masih transisi. Oh transisi. Ini ngomongin transisi nih. Gimana? Transisi nih ya. Lo tau dong masih pertanyaan gue gimana? Pacaran gimana sih kalau di sana? Ada nggak sih sebenarnya apa
kayak yang orang bener-bener tuh khusyuk pacar apa khusyuk sekolah aja kan, karena mungkin dia mikirnya beasiswa nih, gue harus sekolah gue terbaik lah gitu. Enggak. Kalau pacaran di sana sih mesti enggak kayak di Indo kan ya gitu. Maksudnya kalau kayak di Indo kan pacaran nongkrong, nonton, makan, cabut. Oh sekarang ini udah kayak gitu. Oke. Oh pandemi ya? Pandemi gitu ya? Bukan. Oh, oke. Pacaran, nonton, jalan ke rumah, ke kosan. Oh, mampir-mampirnya banyak nih, Mas. Bukan jerapet lagi tuh nabrak. Tuh masih aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau di sana gimana? Enggak sih di sana buat kalau pacaran sih kayak masih kalau gua lihat nih ya, tapi gua nggak tahu secara detail sih. Ya mungkin masih kayak ngumpet-ngumpet gitu kali ya. Maksudnya ngumpet-ngumpet masih sosmed aja sih paling. Tapi kalau untuk Oh, gue pernah dengar kok bahasanya kayak misal holwat gitu ya. Holwat. Kayak misalnya lu chat-chatan doang. Iya. Berarti pacarannya lebih ke dunia maya. Ke dunia maya, begitu-gitu aja sih. Enggak Oh, bukan yang kayak gue kira tuh kayak jalan yuk. Kita ke mall, Nah. itu enggak ya? Enggak sih, enggak terlalu ada mungkin seperti itu dikit lah. Ini langsung lebih ke taruh kali gue. Iya, lebih ketaruh benar-benar. Tapi nggak seintens kayak inilah di Indo lah. Cakep-cakep masih kan cewek. Wih, ini dia nih. Mau bohong apa jujur nih? Oh, jujur dulu. Jujur loh, harus jujur gimana? Di sono kan tahu kan kalau ciri khasnya tuh kayak cadar kan gitu. Oh, Niko. Dari matanya aja. Wih, nih, masya Allah, cakep. Matanya tuh. Dari matanya doang. Wih, tapi gue belum lihat gue tuh. Ini kan tiba-tiba dibuka kumisnya gimana? Lo kan nggak tahu juga. Zong gitu sih. Enggak sih gue. Ya gue nggak bisa lihat semuanya sih, tapi ya kalau orang udah lihat dari matanya kayak mata elang gitu, tajam Tajam banget. Tajam ke sini ada. Langsung ke hati gitu. Iya sih, ya maksudnya ya di sono cewek-ceweknya ya inilah dia nikop semua sih. Tapi ada nggak sih kok kayak mahasiswa nih kok? Akhirnya dia nemu jodohnya di sana gitu. Ada juga. Bisa Gimana hitung jari atau emang rata-rata banyak? Nemuin jodohnya banyak versinya. Ada yang ketika cinlok lagi umroh. Oh dia kayak misalkan Kayak Taufik kayak lo nih ya, guide umroh, ketemu jamaah cewek. Ya cinlok, iya gitu. Oh. Ada kayak gitu. Tapi ada juga misalkan kayak sama orang lokalnya sono. Ya mungkin sama orang lokalnya sono, gue belum pernah terlalu denger sih, masih asing gitu. Lah orang lokal di sana sendiri kok. Lu bisa ketemunya gimana sih? Apa dia kuliah di sana juga? Apa lu ketemu lu lagi nongkrong? Maksudnya sama perempuannya? Nah, Dia kuliah juga, tapi cuman kuliah juga kita nggak bisa kayak ketemuan yuk, nggak segampang itu sih. Karena budaya sono nggak, maksudnya apa ya dibilang tuh nggak muhrim, nggak muhrim. mungkin ketat deh berarti. Ketat banget Tapi sih. kalau kayak kelas apa lu tempat bukan ini ya, kantin kelas itu antara cewek sama cowok, kalau bahasa Islami apa ya? Ikhwan akhwat tuh dipisah gitu. Bukan dipisah lagi. Kampus gue itu tuh cowok semua. Nah, ada kampus cewek nih. Itu batang semua tuh berarti. Iya. Balik semua. Nggak bisa tuh lu gitu gitu nggak bisa. Nggak bisa. Itu cowok semua. Dan ada kampus cewek. Tapi jaraknya tau berapa? 5 kilo dari kampus gue. Itu kalau benar-benar perjuangan tuh kalau mau ketemu tuh Iya. jalan kaki. Jalan kaki tapi cuma lihat depan kampusnya doang, lihat mobil doang kali. Ada sapaan berarti. Ada satpamnya. Cewek juga. Cowok lah, cowok. Untung dong. Tapi satpamnya di depan. Oh di depan jauh. Di dalamnya satpam perempuan. Nah kalau misalkan kayak lu bilang kan tadi kelasnya pisah nih. Ada pertama asrama, terus gedungnya khusus cowok semua. Dosennya sendiri gimana? Apa lu ada dosen di gedung cowok ada dosen ceweknya? Enggak ada sih, kalau cowok semua dosen. Tapi mungkin berbagai macam daerah. Ada yang dari Madinah, ada yang dari Mekah. Itu dosennya tuh. Kalau dari luar Arab ada juga? Ada juga dari Mesir, ada India, Aljazair, ada juga dari Indo ada nggak sih kak? ada. Atau dari Cina nih kak? Ada nggak sih kak? Wah, belum ini sih kayak belum ada kayak dari kita. Belum ada. Lu sendiri ngambil jurusan apa sih kak? Gua tuh dakwah Usuluddin. Usuluddin. Kalau yang istilah apa ya? Favorit lah. Jurusan favorit nih. Jurusan favorit sana. Khususnya orang Indo yang kesana tuh jurusan favoritnya apa? Belajar sih syariah sebenarnya. Syariah. Syariah tuh belajar
menghitung fikih sih sebenarnya, hukum-hukum itu juga seru sebenarnya. Gue sebenarnya waktu itu galau antara jurusan syariah sama usuluddin, tapi gue ngambil usuluddin karena gue ngelihat usuluddin tuh fashion gue. Usuluddin kayak gimana sih? Passion gue. Usuluddin tuh belajar akidah, sejarah sama perbandingan agama. Itu udah pasti maksudnya sejarah Islam ya, bukan sejarah Bukan sejarah Islam. Sejarah Islam. Usuluddin. Usuluddin. Berarti, tapi kebanyakan di syariah. Kebanyakan anak ya favoritnya tuh syariah, hukum fikih gitu. Balik lagi nih kok. Gue kan penasarannya kayak kenakalan tuh beneran gak sih kalau di sana kan kita orang-orang awam kayak gue nih kok ngeliatnya di sana tuh anak-anak sana tuh suci banget kok. Undercover gimana sih kok kalau di Jakarta kita kan clubbing malam nih gini. Kalau di sana gimana sih kok? Kayak film Jakarta Undercover gitu. Kalau pernah nonton nih. Enggak sekilas doang, makanya tahu. Gue takutnya lo nonton juga. Enggak, kayak gitu gue ngeliat, apaan nih Jakarta Undercover gitu. Penasaran tuh dong, tampaknya tuh. Ini pertanyaan gue mungkin menjurus ke sana. Gimana sih kok kehidupan malam di sana tuh? Kehidupan kalau malam di sana emang kalau di Saudi itu kebanyakan kehidupannya ramai itu malam. Tapi malamnya itu beda sama kita kayak di Indonesia. Nah, kayak malamnya apa ya? Bedanya gimana? Misalnya di Arab terang gitu, enggak kan? Enggak, lebih rame, lebih kayak apa ya? Gimana ya? Kayak keluar kayak mobil modif-modifan, mobil Tokyo Drift gitu. Iya, Tokyo Drift. Dubai Yalah Habibi kan gitu. Coba contohin rapnya sedikit gimana sih kalau lagu-lagu Arab tuh kayak gimana sih lagu-lagu Arab? Lagu Arab nggak bisa. Nggak ada tuh rap gitu ya? Nggak ada. Berarti di sana maksudnya kayak gitu ada juga ya? Kayak gitu ada juga. Cuman kayak gitunya gue nggak terlalu, maksudnya iya mungkin sedikit banget lah ya. Tapi maksudnya bedanya itu aja sih kehidupannya. Berarti dia lebih kayak ini loh fashion gue gitu. Maksudnya lebih ke orang-orang Saudi gitu sih. Berarti maksudnya nunjukin. Bukannya nggak ada, berarti tetap ada ya? Tetap ada. Cuman mungkin sedikit dibanding dia itu ya? Sedikit, jauh banget lah maksudnya sedikit. Itu kan maksudnya kalau di sana siang terkenal panas kok. Ada nggak sih kok kayak siang-siang nih kalau di Jakarta sendiri kan anak-anak kecil mainnya siang nih ya? Siang, sore tuh rame banget. Kalau di sana gimana sih kehidupan lingkungan sosial? Di sono kebalik, dari pagi sampai sore menjelang maghrib itu tuh sepi banget. Karena di sono bukan karena puasa nih. Bukan Kira puasa di Sunda katanya Sunda kan tidur gitu. Tidur bukan ya? Enggak. Emang Itu kebiasaan panas. Iya, karena udara di sono tuh panas banget sih. Emang jujur sih. Panas banget kok. Banget sih. Kalau dibanding Jakarta sekarang nih kok. Jakarta sekarang tuh gimana? Panas ya? Panasnya masih bisa diokein lah gitu. Masih ya oke lah, masih bisa. Ya walaupun nggak panas banget tapi masih bisa lah ditahan. Maksudnya kalau di Saudi bukannya nggak bisa ditahan juga, nggak. Cuma tuh kayak teriknya lebih panas aja sih. Dari jam 10 pagi tuh, dia udah panas banget tuh. Jam 10 tuh. Jam 10. Itu kalau yang jemur kayak ibu-ibu nih jemur kerupuk udang gitu. Kering gitu. Matang. Jemur pakaian gue cuma 2 jam. 2 jam. 2 jam doang. 2 jam apa kering bukan hilang. 2 jam hilang. Sama aja tuh. Paling kita ramai juga. Enggak sih, kering gitu. Tapi berarti di sana sepi kalau siang sepi sih, kehidupannya sepi. Malam baru ramai tuh ya. Ramai. Tapi ramai bukan dalam arti ramai undercover yang tadi bukan. Bukan. Ramai maksudnya orang berkeluar lah gitu. Dia ke mall lah, makan di luar, es krim gitu-gitulah. Berarti ramai kayak gitu ya? Ramai kayak gitu sih ramainya. Ada nggak sih kok kayak pasar malam gitu-gitu sih? Ada juga pasar malam kayak mainan-mainan apa tuh kayak gantungan komedi puter. Komedi puter itu. Ada juga, tapi itu masuknya buat khusus Ailah doang. Ailah apa tuh? Family. Nah, jadi kalau berarti yang boleh masuk family doang. Nah, iya. Bobo harim nggak boleh tuh cewek. Nggak boleh itu. Buat pacaran di komedi puter nggak boleh. Nggak boleh. Jadi berarti lu belum pernah ngerasain dong? Belum. Ntar gue ajak mau Udah ajak ya. Masalahnya kalau gue mau masuk sana sendiri gue single. Buat apa? Oh berarti kau single ya sampai sekarang? Iya single. Kau single. Mungkin teman-teman ada yang mau daftar. Universitas maksudnya. Universitas bukan daftar. Bukan ya. Udah ya. Gampang lah kalau mau daftar.
tanya aja di kolom-kolom sini. Kalau Universitas. Oh, universitas. Kira kalau daftar yang lain boleh nggak sih? Daftar yang lain silahkan aja, tapi ya diperjelas daftarnya apa dulu. Oh, harus jelas ya. Harus jelas. Bapak bibit bobot. Bobot. Harus jelas juga. Terus baik lagi kok, gue masih penasaran kok sama kuliah lu tuh. Kurikulumnya kok. Kurikulumnya kayak gimana sih kalau kita nih, gue kan ya gimana ya kok, kalau di sini kadang nih kurikulum ganti-ganti kok, kadang oh tahun ini 2013 pakainya Kurtilas, tahun ini kurikulum 2006 gini. Kalau lu gimana sih kok di sana? Kurikulum di sana ya baru sekarang ini sih diganti gitu. Tapi kayak mungkin kayak kuliahnya itu lebih dipadetin aja sih. Dulu Padetin dalam arti lo nggak ada istirahat dong? Lebih setiap semester tuh tambahan pelajarannya ada yang baru aja. Itu sih kurikulum Setiap semester? Setiap semester. Total berapa semester? Kan biasa dong 8 semester. 8 semester. Oh berarti sama, kurang lebih ya? Kurang lebih sama, cuma tuh kayak mata kuliahnya tuh ada yang ditambahin. Itu kurikulum yang baru sih. Berarti dipadetin? Kurikulum baru sekarang dipadetin. Ada nggak sih kok yang mahasiswa sampai 12 semester gitu? Nah, Penasaran nih, sorry to say nih, ada juga sih. Ada juga. Ada juga. Kan dalam konteks beasiswa kok. Itu gimana kok? Ya, pinter-pinteran ngelobi. Berarti ngejilat dosen ada juga ya? Ada juga. Nyamperin dosen ngasih makanan itu apa? Modelnya gimana sih ngejilatnya tuh? Ya mungkin sih kayak bye-byein, bukan kayak gitu sih, kayak caper-caper lah, kayak ngerjain tugas, kayak apa, kayak ngingetin dosen ada tugas nih enggak ya? Wah itu mah di masa itu. Di sini kayak gitu kurang ajar gitu. Kurang ajar. Iya, enggak sih, paling ngelobi apa namanya, ngelobi dosen doang sih kayak gitu. Kayak gimana sih caranya? Ya bye-byein dosen gimana sih? Gitu. Nah, terus ini nih, dari tadi persen lu mulu nanya. Capek gue gak jawabnya. Gantian dong. Nah, alafu nih gue udah belajar dikit-dikit. Alafu mina wa minkum. Alafu gue nanya mulu. Nanya mulu. Gue kepo soalnya. Kepo ya. Nah, sekarang nih kayak gue nih ya, gantian ya. Nah, gue tahu lah, maksudnya gue juga dengar, kita kan juga anak tongkrongan gitu. Gue lihat lu anak tongkrongan banget nih kalau gahol. Lu punya kakak. Oh iya, kan? Gue juga punya kakak. Lu punya kakak nih. Dan kakak juga guys, anak tongkrongan juga sama kayak gue nongkrong. Jangan kakak kok, gue kenal basic pun gue, bapak gue juga termasuk mualaf bapak gue. Oh iya, makanya dia tuh dari keluarga yang mualaf juga gitu. Dari China juga, maksudnya keturunan Cina juga. Makanya digabung ke PT. Makanya gue punya ikatan emosional. Gue tarik-tarik. Emosional. Nah kakak lu ini kan, ini guys yang gue tahu nih, dia tuh penghafal Al-Quran. Masya Allah nih, kalau gue ini sih ya alhamdulillah kan. Kadang tuh konsultasi sama kakaknya tuh rada-rada gila nih, deg-degan kan gitu. Iya karena gimana ya, dari bokap gue, dari emak gue, pertama khususnya bokap gue sih yang punya tekadnya, gimana pun caranya kita nih yang minoritas dianggap lebih. Dalam hal apa? Ini yang orang-orang lain nggak bisa, contohnya ngecetak penghafal Quran. Tapi yang orang lain nggak mungkin nih, kayak bisa, bukan nggak mungkin sih, bisa, cuman sulit. Betul. Bapak gue tuh pengennya, bokap gue nih pengennya anaknya bisa hafal Quran. Masya Allah. Makanya gue semua tuh agamanya dikuatin lah dari keluarga gue. Sama berarti kayak, iya kurang lebih emang bokap. Oh tapi lu sering curhat-curhat deh ke abang gue. Itu dia, bukan curhat sih, karena dia seorang penghafal Quran, jadi tuh gue kayak sering nanya diskusi, ayat ini nih begini-gini gak sih, gini-gini gimana sih tafsirannya gitu ya? Gitu. Tanya gitu. Nah ini boleh nanti nih guys, next video selanjutnya, ntar gua sama abangnya dia nih, namanya tar aja, tunggu. Konten baru nih. Tunggu gitu. Nah terus kalau apa mau promote apa nih? Lu punya sosmed? Boleh dong. Boleh nih. Boleh dong. Seneng banget nih kalau kayak gini. Nah, bisa di kolom deskripsi, Nah nanti teman-teman kalau yang mau kepoin kita gitu, ntar
di sini di deskripsinya. Di sini gitu ya. Di sini pokoknya lah, di situ lah. Ntar ada di konten di layar kaca lu lah pokoknya. Jadi ntar ada IG-nya, ada TikTok-nya, segala macam, sosmed semuanya lah. Kok gue juga istilah apa ya? Pengen nanya sih, lebih tepatnya nanya. Boleh nggak sih nih temen-temen yang lagi nonton, yang di rumah yang lagi nonton tiduran, mager-mageran nih, pengen nyaranin lo konten apa selanjutnya, atau misalkan nanya-nanya pribadi, bukan pribadi ya, latar belakang lu, latar Apapun belakang itu. organisasi lu, boleh nggak sih misalkan? Waduh, Gimana sih itu caranya? sih boleh banget gitu. Jadi ya tulis aja, jadi teman-teman semuanya guys, kalau ada yang mau nanya, apapun masukan, kritik, Oh, kritik boleh, lu nerima kritik. nerima banget gitu. Ini yang gue tahu nih, kritik netizen tuh masya Allah gitu. Nggak apa-apa. Lu siap ya? Siap gitu. Jadi apapun itu bisa yang terbaik ya? yang terbaik. Bisa kalian nulis di komen. Tuh, yang mau nanya-nanya Yang mau lebih. tanya, yang mau tanya lebih. Apa nih, Koko masih single apa udah ada yang mau ta'aruf sih? Boleh tuh di komen iya. tuh. Contohnya gitu kan. Boleh. Atau Koko Firdaus tipe ceweknya kayak gimana sih? Ya, boleh. Gitu. Koko aku mau kenalan boleh nggak sih? Oh, Nah. boleh tuh. Itu boleh banget itu. Boleh banget. Berarti lu lagi nyari juga nih kayaknya. Ada. Nah, jadi oke guys, kalau ada yang mau nanya-nanya gitu, gue persilahkan luas nanya apapun itu di kolom komen. Ya, mungkin cukup Cukup ya. perbincangan gue nih sama anak tongkrongan biasa lah. Nanti gue udah lepas nih, gue yang pengen banget gue tanyain kok, cuman temen-temen gue tuh pengen gue tanya, gue nggak enak karena gue nggak ada kedekatan tersendiri, takutnya kan sok kenal nih, Gitu sok deh, deket ya kan. SSD. Kalau gue malu kan udah kita sering main. Nah, mungkin Gua dari sempet nanya aja nih. dari sharing kita ini, video ini nanti dibuat kita, mungkin ntar ini jadi bisa juga di-share nih ke temen lo yang pada kepo-kepo nanya, ini lo sama kayak begini gitu loh. Udah di sana ya? Udah di sana jawaban-jawaban dan ya teman-teman lo mewakili. Mewakili, Ah, siap mewakili. Jadi oke guys, cukup sekian. Salah lo Bukan. Itu Pembukaan. Pembukaan coy. Bukan. Itu menurut gue unik sekali gitu. Alhamdulillah wassalam. Bukan. Itu mukaddimah. Oh, mukaddimah. Ini muka-muka. Oh, Ini fil hitam gitu di terakhir gitu. Fil hitam. Fil hitam ya. Kalau pil hitam beda lagi. Pil itu pil bukan gitu. Pil hitam tuh ya buat ending dan terakhirnya semoga apa ya, terus tonton terus konten gue dan jangan pernah bosan-bosan. Oke guys, wallahu muwaffiq ila wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.